Masjid Sultan Suryansyah Banjarmasin adalah masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dinamai Masjid Sultan Suryansyah karena dibangun atas prakarsa dan di masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Sebelumnya, suku Banjar beragama Hindu, namun sejak memeluk Islam, otomatis diperlukan tempat ibadah berupa masjid yang memadai untuk menampung jemaahnya. Akhirnya, atas ide sang Sultan, dibangunlah masjid ini, kemudian dinamai Masjid Sultan Suryansyah. Masjid ini tergolong destinasi wisata kuno di Kalimantan Selatan, mengingat usia masjid tersebut yang pada 2022 ini genap berumur 495 tahun. Masjid ini memiliki banyak keunikan. Dari segi fisiknya, bangunan masjid ini syarat dengan budaya Banjar, nilai-nilai akidah Islam dan menyimbolkan tentang sejarah awal kedatangan Islam di bumi lambung Mangkurat ini. Arsitektur masjid ini menggunakan bangunan berundak, bertingkat 4. Kubah masjidnya berbentuk kerucut, di bagian atasnya ada semacam tongkat berukir, bagian atapnya pun penuh ukiran khas Banjar. Keseluruhan bangunan masjid ini masih berbahan kayu ulin, kayu ulinnya masih tampak kokoh, bersih dan terawat. Umumnya masjid di Banjarmasin awalnya berbahan ulin namun karena dimakan usia, lantas banyak yang lapuk, sehingga diganti dengan semen. Namun, berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, bisa dikatakan, masjid ini masjid tua di Banjarmasin yang masih berbahan ulin keseluruhannya. Walau pernah direnovasi beberapa kali, tetapi bahan ulinnya masih dipertahankan. Masjid berusia kurang lebih 496 tahun ini memiliki banyak keunikan. Soal arsitekturnya, ternyata ada pengaruh besar dari masjid di Demak, Jawa Tengah. Berdasarkan fakta sejarahnya, penyebaran Islam di Kalimantan Selatan memang berasal dari Demak. Menurut kisahnya, dulu Sultan Suryansyah dan seluruh rakyat kerajaan Banjar beragama Hindu. Dia terlibat perang saudara dengan pamannya, Pangeran Tumenggung. Disebutkan dalam hikayat Banjar, Pangeran Samudera yang santun disenangi kakeknya, Maharaja Sukarama yang berkuasa di kerajaan negara Daha yang situsnya sekarang berada Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Maharaja kemudian memutuskan untuk mewariskan tahtanya ke cucunya ini. Hal itu membuat sang paman yang merupakan anak pertama sang raja, yaitu Pangeran Tumenggung berang. Sejak lama sang paman memang mengincar tahta kerajaan. Akhirnya, agar tak dibunuh sang paman, Pangeran Samudera melarikan diri dengan menyamar sebagai nelayan dan berkelana hingga ke daerah Kuin di Bandarmasih, nama lama Banjarmasin, sementara Pangeran Tumenggung naik tahta memerintah tanah Banjar dengan membuat kerajaan baru bernama Kerajaan Negara Dipa. Karena Pangeran Samudera seorang berperilaku halus sehingga dia banyak disukai warga. Kabar itu didengar oleh Patih Masih yang menguasai Bandarmasih kala itu. Karena Patih Masih tak menyukai Pangeran Tumenggung, akhirnya dia dan beberapa patih lainnya sepakat membentuk kerajaan tandingan, yaitu Kerajaan Banjar dengan rajanya adalah Pangeran Samudera. Hal ini membuat Pangeran Tumenggung makin berang dan kian berambisi membunuh keponakannya itu. Sejak berdirinya kerajaan ini, Pangeran Samudera dan sang paman selalu terlibat perang saudara dengan kekalahan yang silih berganti. Untuk memenangi perang ini, Pangeran Samudera kemudian meminta bantuan Kerajaan Demak. Pihak Kerajaan Demak menyanggupinya, dengan syarat Raja Banjar dan seluruh rakyatnya bersedia memeluk Islam, baik nanti hasilnya menang ataupun kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di Duha Channel. Sedang berada di masjid tertua di Kalimantan Selatan, masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Sultan Suryansyah. Dan kita sambil melihat bagaimana arsitektur Masjid Sultan Suryansyah ini yang luar biasa bagus. Dan selanjutnya kita Duha Channel melanjutkan untuk berziarah ke makam beliau, makam Pangeran Sultan Suryansyah yang terletak tidak jauh dari masjidnya ini, di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin. Baiklah, yang ingin lebih mengetahui bagaimana sejarah singkat Pangeran Sultan Suryansyah, ikuti terus video kita sampai selesai. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Kalimantan Selatan. Sejarah Kerajaan Banjar dimulai sejak tahun 1526 Masehi dan berakhir pada 1905 Masehi. Awalnya, Kesultanan Banjar terletak di wilayah Banjarmasin. Namun, dalam perjalanannya, kerajaan Islam ini berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Kesultanan Banjar mempunyai pengaruh kultural yang kuat terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Banjar hingga hari ini. Mulai dari religi, bahasa, seni hingga sistem kemasyarakatan. Sejarah Kerajaan Banjar.
Ambisi Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar baru berhasil setelah Sultan Hamidullah, Sultan Kuning, Raja ke-12 Kesultanan Banjar wafat pada tahun 1734. Kemangkatan Sultan Kuning memunculkan pertentangan perebutan kekuasaan antara Pangeran Aminullah, selaku putra mahkota Kesultanan Banjar dengan adik Sultan Kuning, Tamjidillah. Perebutan kekuasaan terjadi karena Pangeran Aminullah belum dewasa pada saat Sultan Hamidullah wafat. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Mereka menawarkan bantuan kepada Tamjidillah agar dapat menjadi penguasa Kesultanan Banjar. Berkat bantuan Belanda, Sultan Tamjidillah pertama berhasil mengusir Pangeran Aminullah dari Istana Banjar. Sebagai bentuk balas budi, Sultan Tamjidillah pertama menandatangani perjanjian perdagangan dengan Belanda pada tahun 1747 Masehi dan mendirikan kota di Tabanio. Seiring dengan semakin kuatnya cengkeraman kekuasaan Belanda di Istana Banjar, serta konflik perebutan kekuasaan antara Pangeran Aminullah dengan Sultan Tamjidillah, Belanda semakin memiliki celah untuk menghapuskan kesultanan ini secara sepihak pada tanggal 11 Juni tahun 1980. Akan tetapi, karena dibantu oleh perlawanan Pangeran Antasari dan Sultan Muhammad Seman, Kesultanan Banjar mampu bertahan hingga 1905 Masehi. Pada periode ini, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Sedangkan wilayahnya berhasil diperluas hingga Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, dan Swarangan. Kesultanan Banjar mulai mengalami kemunduran pada abad ke-19 setelah sering terlibat polemik dengan Belanda.